adik-adik semuanya, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik cek di sekitar kalian apakah ada makanan. Kalau ada, kasih dulu ke mama. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib ya. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Miss Eka percaya nih adik-adik yang ada di rumah kabarnya pagi hari ini baik, sehat, penuh dengan sukacita. Kalaupun pagi hari ini mungkin ada yang sakit, jangan bersedih. Mari kita sama-sama berdoa supaya adik-adik yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah kalian semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan di pagi hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, Miss Eka jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini dengan pujian berikut ini. Nah, adik-adik, kita akan berdoa meminta tuntunan dari Tuhan Yesus dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau Tuhan Yesus sudah menjaga kami sepanjang malam dan pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus,
Kami berdoa biarlah hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang pagi ini melayani, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, Tuhan Yesus menolong supaya boleh memimpin ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik boleh kembali duduk ya. Pagi hari ini kata kunci kita adalah aku bisa menguasai diriku dalam segala hal. Kata aku diganti dengan nama adik-adik sendiri ya. Misalnya Miss Eka bisa menguasai diri dalam segala hal. Yuk kita ucapkan sama-sama kata kunci ini. 1, 2, 3. Bisa menguasai diri dalam segala hal. Adik-adik, tema kita di pagi hari ini adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Seperti apa ya kira-kira menguasai diri dalam segala hal? Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang menguasai diri kita. Yuk kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian berikut ini sebagai pengantar kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Tadi sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang sudah siap mau dengarkan firman Tuhan? Yuk sebelumnya kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau dengar cerita. Tuhan tolong kami, kuasai hati pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang
buah-buah roh. Ya, adik-adik sudah ada yang hafal nggak buah-buah rohnya? Ya, ada berapa buah-buah rohnya? Ya, ada 9. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penguasaan diri. Jadi, kuasai dirimu dalam segala hal. Nah, adik-adik, Yesus dicobai pada saat dia berpuasa. Nah, cerita ini diambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, bagaimana ceritanya ya? Ikuti ceritanya ya, adik-adik semua duduk manis, dengarkan ceritanya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dia berpuasa. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Jadi bukan hanya siang saja, tetapi dengan malam. Jadi Tuhan Yesus berpuasa itu selama 40 hari, 40 malam. Dan pada saat Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus dia juga rasa lapar. Dia merasakan, aduh, keroncongan perutnya, lapar. Nah, tiba-tiba datang si iblis. Iblis dia mau menggoda Tuhan Yesus. Baru iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, coba rubah batu ini bisa jadi roti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan dia punya kuasa. Kalau dia mau, dia bisa saja dia rubah batu ini menjadi roti, bisa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang begini, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus dia bisa menguasai dirinya sehingga tidak tergoda dari godaan si iblis. Nah, adik-adik, apakah si iblis langsung mengalah? Tidak, adik-adik. Dia datang lagi. Kemudian iblis dia bawa lagi Tuhan Yesus. Dia pergi naik di atas bait suci. Bait suci itu seperti di gereja. Di gereja dia naik di paling atas. Ada seng itu di paling atas. Jadi dia bawa ke situ. Kemudian iblis bilang begini sama Tuhan Yesus. Ya, jika engkau anak Allah, coba kamu jatuhkan diri ke bawah. Jatuhkan diri ke bawah. Ya, kalau Tuhan Yesus lompat jatuh ke bawah, nanti ada malaikat yang tangkap. Sehingga Tuhan Yesus tidak jatuh langsung ke tanah. Oh, bagus sekali. Iblis dia menggoda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa sama iblis? Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, akhirnya iblis dia pikir-pikir lagi. Aduh, apa lagi ya? Cara apa lagi yang saya mau buat ini supaya Tuhan Yesus ini mau mengikuti ajakan saya? Dia tidak tinggal diam. Dia cari lagi cara yang lain. Akhirnya si iblis dia bawa lagi Tuhan Yesus. Dia pergi di gunung yang sangat tinggi. Nah, di gunung yang sangat tinggi, di gunung itu kalau dia berdiri di atas gunung,
dia bisa lihat itu kota yang ada di bawah. Kota itu sangat indah sekali. Ada bangunan-bangunan, ada rumah-rumah yang sangat mewah, indah. Seperti misalnya seperti kita di sini, mungkin kita pergi di Pemancar ya, di Pemancar di Polimax itu, baru kita lihat ke bawah, wih indahnya itu kota Jayapura. Nah gitu juga iblis bawa Tuhan Yesus di atas gunung. Baru iblis bilang begini, saya akan berikan bumi yang indah ini, yang sangat megah ini, semuanya saya akan berikan kepadamu. Asalkan dengan satu syarat. Apa ya syaratnya? Syaratnya Tuhan Yesus harus menyembah iblis. Katanya Tuhan Yesus harus menyembah iblis supaya iblis dia kasih semua ini kota yang sangat indah ini, yang sangat megah ini. Nah, apakah Tuhan Yesus bisa tertarik dengan godaan si iblis? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis di Alkitab bahwa iblis harus menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang menyembah iblis. Akhirnya iblisnya dia langsung dia langsung loyo. Dia pikir gini, waduh, ternyata saya tidak berhasil deh menggoda Tuhan Yesus ini. Saya sudah capek juga mau goda-goda dari tadi, dia tidak terpengaruh, pergi aja deh. Nah akhirnya iblisnya langsung pergi meninggalkan Yesus. Nah pada saat iblis meninggalkan Yesus, malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Nah adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita dalam hal apapun. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalnya adik-adik sudah siap nih, sudah mandi, sudah sarapan, mau ikut ibadah sekolah minggu. Toh, mau ikut ibadah sekolah minggu. Tahu-tahu ada teman telepon, halo, ayo kita main game yang online itu, main Mobile Legend. Terus adik-adik pikir begini, wah asik juga nih, kita main game bareng-bareng, asik juga nih. Nah kira-kira apakah kita bisa menguasai pikiran kita? Apakah kita mau terima tawaran dari teman kita? Atau kita mau ikut sekolah minggu? Nah adik-adik, jika adik-adik memilih untuk ikut sekolah minggu, berarti adik-adik sudah bisa menguasai diri. Ya, sudah bisa menguasai diri. Jadi adik-adik, bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Ada lagi contoh lain, misalnya di rumah kita ada adik-adik yang kecil, ya. Kemudian adik-adik ini mereka berkelahi, mereka rebutan mainan. Akhirnya si kakak pusing, aduh, bagaimana ini, dia mau pukul satu-satu, dipukul satu-satu supaya adiknya bisa berhenti, tetapi mereka tidak bisa dilarang. Nah kira-kira adik-adik bagaimana mau menguasai diri kita supaya kita tidak marah, karena kita kan sudah belajar, jadi kalau ada kasih di dalam diri kita, terus kalau ada sukacita, terus kita ada kesabaran, kemudian kita itu ada lemah lembut, itu pasti kita bisa menguasai diri kita. Jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan kita pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita bisa menguasai pikiran kita
bisa menguasai emosi kita dalam keadaan apa saja. Ya, di rumah bermain dengan kakak, dengan adik, ya, kita sudah belajar bagaimana menguasai diri kita. Jadi kita harus bagaimana kita menciptakan suasananya menjadi damai. Nah, itu pesan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik semua bisa menguasai diri, dan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih banyak, di mana firman-Mu boleh mengajarkan kami bagaimana kami bisa menguasai diri kami dalam situasi apapun, dalam segala hal. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menempatkan diri kami untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Bagaimana ya caranya kita memberikan persembahan syukur? Yuk kita saksikan video ini bersama-sama. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Yang pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya, kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo. Lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan dan melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik kita yang ada di rumah. Yuk kita sama-sama saksikan video ayat hafalan berikut ini. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih. 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Tanah Pangbuat. Hafalan minggu ini Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat pagi. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Halo, selamat pagi. Ayat hafalan Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih. Shalom. Adik-adik,
Untuk minggu depan, ayat hafalan kita untuk kelas kecil diambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5a. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan untuk kelas besar, ayat hafalannya terambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5, semua ayat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5, semua ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Untuk adik-adik yang sudah menghafal, merekam video ayat hafalannya, boleh dikirimkan di nomor di bawah ini. Ditunggu paling lambat hari Rabu. Nah, adik-adik semuanya, Miss Eka jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini kalau kami sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, maupun di luar Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Kami bersyukur Tuhan untuk semua Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar kami di pagi hari ini, yang selalu dengan setia menyempatkan waktu mereka untuk mengajar, bahkan memimpin ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan supaya Bapak Ibu Guru bisa tetap terus melayani anak-anak sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini untuk setiap mama papa yang senantiasa mendukung kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus menolong mama dan papa dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu, dalam setiap pendidikan mereka, bahkan tumbuh kembang mereka. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus memberkati. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di mana sampai saat ini kami masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Kami terus berdoa kiranya Tuhan terus menolong, menopang, dan memulihkan bangsa ini Bapa, sehingga segala aktivitas boleh kembali berjalan dengan baik seperti biasa. Anak-anak boleh kembali ke sekolah dan kami juga boleh kembali sekolah minggu di gereja seperti biasa. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur untuk kondisi yang kami alami sampai saat ini, karena kami tahu Tuhan Yesus terus bekerja dan terus ada bersama-sama dengan kami dan mengasihi kami. Kami terus berdoa Tuhan Yesus supaya kehidupan setiap kami,
setiap anak-anak sekolah minggu ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk berpisah. Miss Eka menyampaikan terima kasih banyak kepada setiap adik-adik yang sudah dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali bersekolah minggu dengan guru-guru lainnya. Sampai jumpa.